Pemerintah Indonesia ni nak hemat, tapi mobil dinas mewah-mewah. Mobil pejabat Indonesia nih memang harus yang mewah-mewah beda. Tapi kan dia orang ni nak menghemat anggaran supaya efisiensi ni, Cik. Iyalah, kantor-kantor nih semuanya pada mengurangi pemakaian air, pemakaian listrik, pemakaian bensin-bensin. Tapi sekarang nak menghemat macam gitu pun mobil pejabat tu tetap mewah. Itulah upaya pemerintah Indonesia beda. Walaupun tekor, tetap tersohor. Kenapa pemerintah Indonesia ini tak langsung cakap aja ya beda? Kami pemerintah itu sudah gagal dalam merealisasikan makanan bergizi gratis. Sebab anggarannya juga nggak ada. Aku tuh kasihan dengan ASN atau PNS, C. Mereka nih gaji di awal tahun tuh dirapel, C, 3 bulan. Habis itu tunjangan tuh belum dibayar. Terus banyak juga tuh P3K yang baru lulus tuh diputuskan kerjanya. Karena pemerintah Indonesia ini tak ada anggaran nak bayar mereka. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan pemangkasan anggaran yang berdampak langsung pada operasional kementerian dan lembaga. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengurangi penggunaan listrik dan AC, bahkan mematikan lampu di beberapa area kantor untuk menyesuaikan dengan pemangkasan anggaran 52,5%. Kementerian Perindustrian Kemenprin juga menerapkan langkah serupa dengan membatasi penggunaan lift dan air serta menerapkan flexible working arrangement agar konsumsi energi berkurang. Selain itu, program rekonstruksi mesin di Kemenprin terpaksa ditunda, sementara insentif untuk industri, sementara revisi aturan impor dan pajak mobil hybrid tetap dipertahankan demi pertumbuhan industri dalam negeri. Pemerintah Indonesia ni nak hemat, tapi mobil dinas mewah-mewah. Mobil pejabat Indonesia nih memang harus yang mewah-mewah beda. Tapi kan dia orang ni nak menghemat anggaran supaya efisiensi ni, Cik. Iyalah, kantor-kantor nih semuanya pada mengurangi pemakaian air, pemakaian listrik, pemakaian bensin-bensin. Tapi sekarang nak menghemat macam gitu pun mobil pejabat tu tetap mewah. Itulah upaya pemerintah Indonesia beda. Walaupun tekor, tetap tersohor. Tapi dia ni kontradiksi, C. Harusnya yang tak dihemat malah dihemat. Penghematan listrik yang nggak perlu itu kan juga perlu beda. Nah, kalau gitu ngapa pula dia orang ni sibuk nak bangun IKN? Sementara listrik dekat Jakarta tu nak hemat-hematkan pula. Listrik dekat IKN tu lain hal beda. Anggaran untuk IKN di tahun 2025 dah tak ada lagi beda. Dah kena potong semua dengan Menteri Keuangan. Iyalah, Hotman Paris datang ke IKN tu nak bangun tempat parti-parti kan katanya. Joko Anwar nak bikin film horor dekat IKN tu. Sekarang yang kita mau bahas di penghematan pemerintah, C, tentang operasional dekat kantor-kantor Jakarta. Coba buat korang warga Malaysia yang kerja di kerajaan Malaysia, ekonomi korang ni teruk juga tak? Sampai harus menghemat listrik dengan air di pejabat korang. Kalau korang juga merasakan hal yang sama, korang komen dekat bawah. Tapi aku rasa cuma Indonesia lah yang menghemat anggaran, C. Karena dia ni nak merealisasikan makan bergizi gratis, C. Kenapa pemerintah Indonesia ini tak langsung cakap aja ya beda? Kami pemerintah itu sudah gagal dalam merealisasikan makanan bergizi gratis. Sebab anggarannya juga nggak ada. Yalah, kena potong sana, potong sini. Aku tuh kasihan dengan ASN atau PNS, C. Kesian ngapa pula beda? Dia orang kan dah ada kerja. Mereka nih gaji di awal tahun tuh dirapel, C, 3 bulan. Habis itu tunjangan tuh belum dibayar. Terus banyak juga tuh P3K yang baru lulus tuh diputuskan kerjanya. Karena pemerintah Indonesia ini tak ada anggaran nak bayar mereka. Siapa kawan kau tuh yang sampai kena pemutusan kerja dengan pemerintah tuh beda? Kalau aku cakap sini nanti malu lah dia dengan keluarga dia kau ni. Yang harus malu tuh pemerintah Indonesia. Ngapa pula sampai nak memutuskan kerja? Karena dia tak ada anggaran, C. Macam mana? Kesian aku tengok beda-beda. Siapa suruh dia kerja sama pemerintah? Sebab kan dengan pemerintah terlihat lebih terjamin. Sekarang nih pemerintah pun juga tak nak buat pemutusan kerja nih. Tapi masalahnya anggaran dah tak ada. Jadi harus potong sana, potong sini, potong situ, potong situ. Nak dihemat semuanya supaya si program makan bergizi gratis ni tetap lanjut. Kenapa nak dipaksakan makan bergizi gratis nih beda padahal nggak ada anggaran? Jadi apa tuh kata netizen Fufu Fafa tentang penghematan listrik dan air di kantor-kantor Jakarta? Pertanyaannya itu dipangkas diirit terus dilariin kemana? Kata Lai Olivia. Dijawab sama Nurmalianas. Makan gratis lah. Dijawab sama Gui Bisono. Makan bergizi gratis dan wamen. Staf khusus karena sudah terlanjur janji kampanye. Jadi sekarang menghemat ini tak efisien juga kan, J? DPR MPR juga digituin. Kalau perlu rapatnya pakai lilin kata HSD. Dijawab sama DP Prabowo. DPR cukup rapat daring saja. Nggak perlu keluar biaya BBM mobil dan motor kawalan. Dijawab sama CTN. Bener tuh. Biar mereka ngider aja. Terus kita jagain lilinnya. Terus tiup dah. Justru anggaran DPR tuh tak ada dikurangin sama pemerintah. Itulah kenapa kasihan aku bilang sama ASN sama PNS tuh. Motor patul menteri-menteri yang gede-gede kalau dijual ganti Vario 125 aja. Irit banyak tuh Pak, kata Jamie Mulyadi. Dijawab sama Mariani. Beat atau Revo aja
lebih irit. Dijawab lagi sama Testik Microwave. Mobil dinas yang Land Cruiser diganti sama Calya Sigra, lumayan kan bisa dapat 10 lebih. Dijawab lagi sama Elia, sepedaan aja semakin sehat anggaran dan badan. Pemerintah Indonesia ini mana mau macam gitu. Maunya yang mewah-mewah. Efisiensi jangan dioperasional sehari-hari begini, jadi nggak pada kerja dong nanti. Kita ngurus sertifikat tanah, administrasi kependudukan, perizinan dan lain-lain bakal nambah lama kalau operasional birokrasi dikurangi. Harusnya efisiensi itu di proyek-proyek yang nggak urgent, misalnya mobil dinas baru, gedung baru, seragam baru, training luar negeri, rapat-rapat di hotel dan lain-lain. Kalau operasional dihemat, terus gimana mau kasih pelayanan publik, kata Brodo. Jadi kerja pemerintah sama ASN ini jadi nggak maksimal, kalau misalnya ada penghematan macam gitu. Misalnya ada pengaduan nih dari masyarakat, nanti ada aja tuh alasan dia bilang maaf, listrik kami ini harus penghematan. Pangkas anggaran tapi nambah kementerian, kata Erlangga Bayu. Dijawab sama Rudi, ya benar juga sih, nggak salah kabinetnya kegendutan, beda dari sebelum-sebelumnya. Pak Prabowo cakap kabinetnya besar tuh karena negara Indonesia ini besar, Hemat kok biaya utilitas yang nggak seberapa. Hemat tuh wamen dihapus, markup anggaran disikat, kata Chandra Huang. Janganlah, wamen kan udah dilantik. Penting juga wakil menteri tuh, Yang menurut aku tak penting tuh staf khusus presiden. Coba kita lihat bisa bertahan berapa lama, 1 minggu atau 1 bulan, atau apa bisa sampai 1 tahun, kata Ahmad Intan. Ya ini pemerintah ini lagi coba nak menghemat biaya sebanyak-banyaknya. Dengan anggaran dipangkas, apakah kerja mereka akan lebih maksimal, kata Tutur Hutagalung. Dijawab sama Beuzer, selama bukan gajinya yang dipangkas sih, seharusnya tetap harus maksimal. Kalau tahu malu sih sama gaji. Dijawab sama Morferda, tunjangan juga dipangkas itu. Ya kamu jangan berharap banyak ya, kerja dituntut profesional, upah di bawah UMR. Kasihan rakyat, anggaran program kegiatan dipangkas gitu. Pastilah tunjangan ASN tuh pasti kena pangkas. Tapi yang pejabat-pejabat macam DPR ini aku tak tahu dipangkas juga atau tidak. Baguslah berhemat anggaran biar bisa bayar utang negara, kata Hemi. Dijawab sama Diko, hemat anggaran, kenapa kabinet terlalu banyak, buang-buang duit juga kan. Tapi ini bukan untuk bayar utang negara, untuk makan bergizi gratis. Ya bagusnya menteri yang gak bisa kerja di reshuffle aja. Dijawab lagi sama Farida, kenapa ya berat badanku naik terus padahal udah jaga makan tapi tetap aja gak bisa turun. Ada yang pernah ngalamin hal yang sama? Woi Farida, kita ini lagi bercakap tentang menghemat listrik, bukan menghemat makanan. Padahal cukup gak korupsi aja udah hemat banget tuh, kata Andina. Dijawab sama Dreamers, emang pada gak mikir tuh para pejabat aneh. Udah diulti sama semua kalangan lewat reels atau video-video, kagak ada introspeksi. Pejabat Indonesia ini dia tak main sosial media, Ini kok orang-orang pada bilang yang dipotong jangan yang operasional ya, bla bla bla. Bapak dan Ibu, di unit saya bekerja udah habis semuanya, tidak ada kegiatan sama sekali. Kajian, pengembangan, pembinaan, sampai untuk beli air galon aja untuk udah dipangkas. Sisa tinggal gaji doang dan bayaran operasional rutin kayak listrik, telepon, dan internet. Itu pun udah diirit-irit. Ketika target efisiensi belum tercapai sesuai dengan jumlah yang diharuskan, ya ambilnya dari operasional. Cobalah cari-cari berita dulu sebelum jempolnya dipakai untuk ngetik. Kami di ASN harus putar otak bagaimana caranya kegiatan dan target RO atau yang tidak dikurangi bisa tercapai dengan anggaran 0 rupiah. Jadi tolong jangan dihujat lagi, kata Mutwetia. Siapa yang menghujat engkau nih? Justru kita nih malah memikirkan kalau misalnya ada penghematan macam gini, pangkas-pangkas anggaran, kerja ke orang ini lebih maksimal atau tidak. Nanti kalau tak maksimal, ke orang juga yang kena hentam sama netizen. Keras memang netizen kan, taunya kita jadi ASN ini nggak kerja, nggak berguna. Ini namanya kerja bener-bener mengabdi. Mau fotokopi aja pakai uang sendiri. Sekarang masih aja dijulitin, kata Jarwo. Dijawab sama Ian, betul nyesek banget nalangin nih negara. Ini gaji 13 THR nggak cair aja udah bodo amat. RO nggak kecapai, kalau bisa bikin minus. Rugi chaos aja udah nih negara. Dijawab sama Sultan, PNS kementerian kerjanya luar biasa tetap dianggap santai. Lampu dimatikan dan semua sarana prasarana kantor dimatikan, akhirnya WFH. Tambah salah lagi PNS, kerjanya enak banget di rumah tapi gajian. Dijawab lagi sama Nana, sabar ya Mbak Mut, kalau nggak ngerasain kerja di sana emang bisanya ngomong doang. Semoga Allah gantikan lelah kalian semua ya. Itulah sebenarnya resiko jadi ASN atau PNS. Karena kan kalian abdi negara untuk melayani masyarakat. Aneh banget jujur. Efisiensinya tuh nggak pada tempatnya sih ini. Kemarin ada gue baca wifi ditiadakan padahal sering Zoom meeting, kata Anesia. Dijawab sama Dessert, WFH kerjaan kantor tapi internetnya dibayarin nggak tuh? Kan gimana ya logikanya, nggak paham lagi. Semoga aja Indonesia nih dia akan datang anggarannya tuh banyak dan tidak dikorupsi. Kerja dari rumah
rumah masing-masing kayaknya lebih irit buat yang kerja, nggak perlu ke kantor, kata Aminah. Tapi masalahnya kerja dekat pemerintah ini kan pelayanan. Masyarakat tuh pasti ada aja ngadu-ngadu atau aduan-aduan. Jadi kantor pemerintah tuh tetap harus dibuka. Sekarang aku tanya, kenapa dia orang nih buat IKN? Supaya ada kantor-kantor baru kan untuk pemerintah. Tapi kan sekarang masalahnya gedung IKN ini nak dijadikan syuting film horor dengan Joko Anwar. Ya itu sebenarnya masalah, jadi branding baru. Jadi IKN ini terbranding tempat horor atau tempat berhantu. Memangnya Indonesia nih mau di branding kantor pemerintah itu macam gitu? Ya nggak tahu, aku tanya saya.